Kalian pasti pernah dengar cerita masa lalu, orang-orang zaman dahulu menggunakan air sebagai sumber utama kehidupan mereka, terutama air sungai. Mereka menggunakan air sungai sebagai bahan mereka untuk mandi, mencuci, masak, dan juga minum. Airnya segar, jernih, dan juga terbarukan. Coba kita bayangkan sekarang. Air yang kita lihat adalah air yang kotor pada sungai. Meskipun mengalir, air tersebut tetap kotor. Dan juga kadang kita melihat air sungai yang jernih, itu juga tetap kotor karena telah tercemar oleh bakteri patogen. Lantas, bagaimana sih cara kita mengatasinya? Untuk itu, simak video kita yang membahas tentang kondisi sungai dan danau sekarang yang telah tercemar oleh bakteri patogen. Yuk simak videonya. Cemaran bakteri adalah keberadaan bakteri berbahaya di dalam air, yang mana bakteri ini merupakan bakteri patogen seperti E. coli, Salmonella, dan juga Vibrio. Bakteri ini mengindikasikan bahwa air tidak bisa digunakan bagi kehidupan sehari-hari karena membahayakan kesehatan manusia, seperti menyebabkan penyakit diare, disentri, dan juga penyakit kulit. Sumber dari pencemaran ini beragam, dimulai dari limbah industri yang tidak diolah, kemudian ada tinja hewan dan juga manusia yang masuk ke area sungai dan juga danau. Kemudian ada aktivitas manusia lainnya seperti mencuci di area sungai dan juga danau. Dulu, masyarakat masih sedikit sehingga sungai dapat membersihkan dirinya secara alamiah. Namun sekarang, bahkan mereka tidak sempat bereaksi sebelum akhirnya dapat digunakan kembali. Cara deteksi dan identifikasi dapat dilakukan dengan dua cara. Yang pertama, uji laboratorium seperti uji MPN atau coliform. Yang kedua, dengan pemeriksaan kualitas air secara berkala oleh instansi terkait. Setelah diuji, kita dapat melakukan penanganan. Dengan cara air harus dimasak terlebih dahulu sebelum diolah. Yang kedua adalah pembangunan sanitasi, termasuk dengan jamban yang sehat dan sapi tank yang bebas rembesan. Dan yang ketiga, bagi pemerintah dapat melakukan pengawasan limbah di lingkungan sekitar industri. Sungai dan danau adalah karunia Tuhan yang bisa kita gunakan sehari-hari. Akan tetapi mereka juga punya batas dan harus dilestarikan. Kita bukan hanya menggunakan, tapi juga harus paham akan keberlanjutan. Sekian video dari kami, semoga dapat dipahami dan diterapkan. Sampai jumpa!